saudara-saudari terkasih, berjumpa kembali dalam Renungan Harian Efek TV, edisi Rabu, tanggal 16 Maret 2022. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang makasih, syukur kepadamu atas anugerah di mana kami boleh menjalani masa Prapaskah, di mana kami diajak untuk terus-menerus mengalami pembaruan diri dengan bertobat, berpantang, dan berpuasa. Ajarilah kami untuk berani mewujudkan setiap tugas yang diembankan kepada kami dengan tulus, sehingga semakin banyak orang merasakan kasih-Mu melalui apa yang kami katakan dan lakukan. Semua ini kami aturkan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, di dalam gereja kita mengenal 5 tugas gereja. Pertama-tama bidang liturgia. Kemudian yang kedua bidang kerigma atau pewartaan. Dan yang ketiga bidang koinonia, persekutuan. Keempat, diakonia atau pelayanan. Dan kelima adalah martiria atau kesaksian. Para saudara terkasih, 5 bidang tugas gereja ini diembankan kepada kita semua para anggota jemaat beriman. Dan itu semua tentu diwujudkan dalam sebuah pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, melayani dalam bidang-bidang ini tentu ada banyak hal yang bisa kita jalani. Tetapi juga kerap kali ada tantangan dan bagaimana diri kita jatuh hanya untuk mengejar popularitas, hanya untuk mengejar bahwa aku lebih hebat dari orang lain. Pada hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus yang mengajak para muridnya untuk berjalan masuk ke Yerusalem, dan dia memberitakan tentang peristiwa yang akan dia alami di Yerusalem. Ibu Yakobus dan Yohanes sekonyong-konyong berbicara kepada Yesus, minta agar 2 anaknya itu diberi kedudukan di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus ketika Yesus berkuasa. Artinya apa? Ibu dari Yakobus dan Yohanes meminta agar anaknya itu sungguh-sungguh ikut dalam kemuliaan Yesus sebagai seorang raja. Dan tentu yang diidam-idamkan adalah raja yang berkuasa secara duniawi dengan segala kemegahan dan kemewahan harta bendanya. Para saudara terkasih, ternyata kerajaan Yesus bukanlah seperti itu, dan tugas yang diemban Yesus juga belum sepenuhnya dimengerti oleh para muridnya. Tetapi pada akhirnya toh mereka juga mengalami apa yang menjadi tugas pelayanan Yesus. Di mana Yesus berada, para murid juga tentu dipanggil untuk berada di situ dan melakukan hal yang sama. Pendek kata, singkat kata, Yakobus dan Yohanes pada akhirnya memang akan memanggul salib bersama dengan Yesus, mengalami kemuliaan bersama dengan Yesus. Tetapi berjalan ke sana itu memang belum sepenuhnya dimengerti oleh mereka. Pada hari ini kita semua diingatkan bahwa setiap tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita semua juga menuntut ketulusan hati, di mana kita diajak untuk berani melawan godaan-godaan dari setiap tugas pelayanan yang diberikan kepada kita. Nama besar, ketenaran, harta yang melimpah yang mengalir dari apa yang kita lakukan. Kalau kita mau sungguh-sungguh melayani dengan tulus, tentu kita tidak memikirkan tentang hal itu. Yang kita pikirkan adalah bagaimana apa yang setiap kali kita katakan, setiap kali kita lakukan itu sungguh-sungguh
membawa semakin banyak orang kepada Yesus Tuhan kita. Merasakan kemuliaannya, merasakan kasih-Nya sendiri. Karena itu, mari para saudara terkasih, kita resapkan sabda Tuhan ini, kita panjatkan doa-doa kita, agar kita diberi hati yang baru, hati yang siap sedia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan hati yang tulus dan mau melakukan setiap apa yang menjadi rancangan keselamatan Tuhan bagi umat manusia. Tuhan membimbing dan memberkati kita semua. Amin.